Tuhan Allah kita. Bapak saudara, sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Tentunya bahwa orang selalu memiliki cara ketika berhadapan dengan sesuatu perkara yang rumit. Di sekolah kalau ketong omong matematika pasti ada dia pun rumus. Dia pun rumus berarti ketong harus hobi bacakar baru bisa dapat dia pun jawaban. Itu matematika. Orang akan berupaya sebisa mungkin untuk kemudian bisa cakar dapat dia pun hasil akhir. Sama juga ketika kotong berpikir untuk kemudian ada persoalan masalah dalam kotong pun hidup. Dinamika dalam hidup kotong akan berupaya untuk kemudian cari dia pun jalan keluar. Serumit apapun orang akan berpikir dengan begitu rupa untuk tidak ada dalam itu persoalan. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya sama juga dengan bagian firman Tuhan yang datang dan kita renungkan sore hari ini tengah jemaat Tuhan. Ketika Yesus ada di tengah-tengah orang banyak, maka tersiarlah bahwa ia ada di dalam rumah. Tidak tercatat ada di rumah siapa. Tetapi tentunya bahwa orang banyak begitu merindukan untuk Yesus, berjumpa dengan Yesus. Kata firman Tuhan, maka datanglah orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Bapak saudara orang beriman, tentunya bahwa ini suatu pergumulan yang rumit. Bahwa 4 orang tadi berhadapan dengan begitu banyak orang. Tidak ada jalan keluar untuk sampai kepada Yesus. Tetapi tentunya juga bahwa mereka mencari daya dengan segala cara. Kata firman Tuhan, ada 4 orang. Kenapa sehingga tertulis di situ 4 orang, Bapak Mama? Menunjukkan sesuatu kekuatan yang utuh. Kalau satu meja, 3 kaki tergantung dari desain, baru dia bisa berdiri kokoh. Tetapi pada umumnya satu meja ada 4 kaki. Satu kursi ada 4 kaki. Kotong mau pergi dimanapun satu lamari juga ada 4 kaki. Melambangkan suatu kekuatan yang sangat besar. Tetapi juga melambangkan suatu kerjasama antara orang per orang. Bagaimana dapat menemukan Yesus di sana. Supaya persoalan yaitu orang lumpuh ini bisa mengalami jemahan dan kesembuhan. 4 orang ini menandakan kerjasama yang utuh. Bukan hanya kerjasama tetapi juga saling menopang. Gotong royong, penuh kekempakan, kesatuan hati. Tentunya bahwa 4 orang ini menunjukkan bahwa dengan kekuatan yang ada pada diri mereka, maka mereka dapat membawa orang lumpuh ini untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi caranya bagaimana? Kekompakan ada, kekuatan ada. Itu berarti bahwa sudah harus lebih cekatan, lebih lihai, lebih giat, cari jalan keluar. Tidak menyerah kepada banyak orang yang ada ketika itu. Kalau dia mau bilang menyerah, sudah tinggal di situ. Kami yang kotong sudah bisa masuk di sana, sudah bisa bertemu dengan kuasa Yesus. Kotong tinggal di situ. Tetapi karena ada kerjasama yang baik, kata firman Tuhan, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang saya ulangi, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ada upaya. Bukan ketika ada persoalan, ada masalah kemudian bingung bodoh. Sudah biar yang begini terjadilah sudah. Sudah kau memang kotong sepas-pas begini. Hanya 4 kakak saja jadi sudah. Jangan menyerah. Tentunya bahwa ada semangat yang begitu luar biasa. Semangat yang berkobar-kobar. Kata tidak menyerah ini yang kemudian membawa mereka membuka tilam. Membuka atap rumah dan kemudian menurunkan tilam.
butuh kerja keras, butuh berpikir yang ekstra, tetapi juga berpikir positif. Kalau seandainya kotong itu waktu ada di situ, sampai kamu naik di atas terlalu tinggi, tak usah sah. Siapa mau naik? Batolak bahela. Siapa mau bongkar? Batolak bahela. Siapa mau kas turun? Batolak bahela. Mereka tahu benar bahwa ada kekuatan yang besar. Karena itu mereka berupaya untuk membuka atap. Membuka atap artinya bahwa meninggalkan segala pikiran negatif. Meninggalkan semua pikiran-pikiran yang akan membawa kita untuk tidak sampai kepada tujuan. Keempat orang tadi melakukan hal yang begitu luar biasa. Mereka membuka atap, menurunkan tilam, mendapat jalan keluar. Sampai orang itu berjumpa dengan Yesus. Kerja keras dan upaya. Bergandengan tangan bersama-sama. Suatu kekuatan yang sangat besar, Bapak-Bapak, saudara orang beriman. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus melihat iman. Kalau hanya ada satu orang saja yang sudah mau maju, maka kalau iman banyak orang, tidak mungkin mengkerdilkan iman yang lain. Amin ko? Amin. Kalau hanya satu orang saja, kalau 1000 orang beriman di situ, firman Tuhan bilang iman sebesar biji sesawi saja, kita dapat memerintahkan kepada gunung itu, terangkatlah engkau dari sini. Berpindahlah. Apalagi ini iman 4 orang memang. Maka persoalan itu dilewati. Bapak-bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa apa yang terjadi di Kapernaum ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh tadi, sama juga dengan pergumulan pelayanan, pergumulan persekutuan orang percaya. Kalau hanya satu orang saja maka kita tidak akan maju. Tetapi kalau ada di antara persekutuan beriman, persekutuan orang percaya dengan kekuatan utuh, bersatu hati, bergandengan tangan, saling menopang, maka kita akan berjumpa dengan dia pun jalan keluar. Tidak ada yang mustahil. Satu kesaksian Bapak Mama. Kami pulang dari persidangan majelis klasis di Nifu Papan. Kami sampai di kali Nifu Papan, naik. Sampai di situ Bapak Mama karena hujan beberapa waktu, bahkan otoberek juga tidak bisa naik. Tidak bisa naik. Ada mobil yang tertanam. Ketika itu tentunya hampir putus asa. Mama-mama dan nona-nona itu di bagian histeris dan menangis. Termasuk juga saya yang bawa omong. Tuhan, tolong, Yesus. Rame-rame. Kotong son pikir di pun jalan keluar, karena kotong waktu itu juga berpikir iman sebesar biji sesawi saja itu oto bisa terangkat. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Pendeta-pendeta dengan suami-suami dan vikaris rame-rame karena supaya oto berek oto son disenai. Maka rame-rame peminta orang pun tali sapi datang gak di oto, hitung 1, 2, 3, rame-rame tarik. Itu oto langsung naik. Kemudian ikut oto kedua, oto ketiga, oto keempat. Kotong semua tepuk tangan untuk diri sendiri. Hore. Iman tanpa perbuatan pada hakikat adalah mati. Keempat orang ini beriman tetapi mereka juga melakukan. Bukan hanya omong iman, tetapi melakukan. Suatu kesatuan yang begitu luar biasa. Iman itu dibuktikan dengan kesatuan yang luar biasa. Kekompakan yang begitu luar biasa, mencari daya dan upaya untuk menemukan jalan keluar. Ketong diperhadapkan dengan pelayanan 2022. Akan ada suasana dan situasi yang berbeda. Tantangan pelayanan yang berbeda Bapak Mama. Kita akan diperhadapkan dengan jemaat-jemaat yang kompleks. Dengan karakter dan juga latar belakang tabiat yang berbeda-beda. Dengan pola pikir yang berbeda-beda. Dia bilang bahwa hanya 4 orang saja pun iman dengan tindakan nyata kerjasama bisa membawa kesembuhan untuk orang lumpuh. Apalagi Immanuel Mio. Amin. Apalagi Immanuel Mio. Saya percaya kita ada di satu pergumulan yang besar. Karena itu mari kita belajar dari ini keempat orang.
bahwa kita bisa membuka atap, menurunkan tilam. Kuasa kesembuhan berlaku bagi selumpuh. Dia bangun dan berjalan. Tetapi lebih daripada itu, Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ada kelegaan dan kelepasan, jalan keluar dan juga pertobatan. Bapak-bapak, saudara orang beriman, firman Tuhan ini membawa kita untuk mari kita bergandengan tangan, bersatu hati. Kita menatap pelayanan 2022. Ingat kita diperhadapkan dengan pembangunan. Tentunya bahwa hanya dengan kekuatan bersama, dengan iman dan percaya, kita bisa melewati ini pergumulan. Pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat. Hanya ketika kita kompak, satu hati, dan memiliki satu tujuan untuk mencapai apa yang tentunya Tuhan janjikan bagi kita. Tuhan memberkati kita dengan terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.